Oke. 2005 sih? 2025. 2025 gue gak ngomong puluhnya. Oke, yuk. 10 apa enggak? 2025 ya. Kamu yakin? Iya sih, Ini kayaknya itu panjang masuk loh akal. shotnya. Itu masuk akal. Itu masuk akal. Cuman shotnya panjang loh. Nggak apa-apa, gue bisa kok. Oke, Bener ya? sampai situ. Oke. Berhari-hari bershot-shot di tengah terik matahari Surabaya. Saya gendong itu anak Albani. Karena gimana pun zaman perang kita juga masih perlu makan. Ya. Gimana pun zaman perang kita juga masih punya cinta. Betul. Tapi tetap ada pengkhianatan di situ. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih mungkin Kak. Nggak bisa kamu satu. Ya, jangan please. Kak, ada fun fact nggak sih selama proses syuting yang bisa dibagikan ke Sobat Grit, apapun itu? Fun fact, seru ya, apa ya? Fun fact. Banyak lagi, cuma kebanyakan inappropriate jadi. Apa ya? Spesifik coba apa? Maksudnya fun fact apa ya? Mau ketika dalam pas satu scene atau misalkan kesulitannya, nggak apa-apa apapun. Kalian punya waktu berapa lama? 1 jam. Nggak ya? Gino Salim udah sering diomongin. Ya udah. Kayak fun fact. Oke. Kenapa lo harus panik gitu sih? Iya kan kaget ya. Khawatir banget gitu loh dia mukanya. Iya. Jadi ada satu sequence awal di dalam film ini di mana aku seharusnya menarik anak aku yang usianya sudah cukup besar dan badannya sudah cukup berat. Ya. Terus aku kemudian di skenario itu adalah ketika terjadi huru-hara di kota, aku kayak menarik anak aku untuk pergi dari area itu gitu. Terus tiba-tiba aku mencetuskan ide bahwa Mbak Mol kayaknya lebih masuk akal kalau gue angkat anak gue deh. Gue gendong. Gue gendong gitu karena kayak ini situasinya lagi genting, nggak mungkin aku tarik dia gitu loh. Ini Rina kayak aku jawab. Kamu yakin? Iya sih, Ini kayaknya itu panjang masuk loh akal. shotnya. Itu masuk akal. Itu masuk akal. Cuman shotnya panjang loh. Nggak apa-apa, gue bisa kok. Oke, Bener ya? sampai situ. Dan itu nggak cuma satu scene doang loh, Adel tuh nyambung ya ke beberapa set yang lain sampai Iya. kamu masuk sini. Pokoknya ada dari sampai kamu sampai di titik ini gitu. Sebenarnya it's Ya, okay, kamu I yakin? can do that. Ya, ambil lari loh. Ya, kamu yakin? it's okay, Iya, it's it's okay gitu. Mulai lah. Oke. Berhari-hari bershot-shot di tengah terik matahari Surabaya. Saya gendong itu anak Albani. Capek banget sih. Lari-lari pakai sepatu yang sangat tipis dan yang sudah, luar biasa unik ya, menganga sekali gitu. Terik-terik ya itu fun fact aku sih yang aku nggak akan pernah bisa lupain. Tapi aku I'm glad with that decision. I'm happy with that decision. It makes sense. Cuma kayak capek banget aja bro. Berat banget tuh anak step. Ayo nak. Kayak angkat beban dulu ya kayaknya. Ya dan sih itu pegel-pegelnya ada banget sih gue selama sequence awal itu. Lumayan ya. Lumayan. Oke, ternyata ya harusnya ditarik malah digendong sama Kak Ariel ya. Tapi jadi kelihatan Kasian lebih juga sih natural bagian ya. kayak mikirin dia kayak lari-lari kan dia nggak mungkin Iya. bisa. Ini masuk akal banget sih menurut aku untuk gendong dia yang udah segede itu. Oke, segede itu di highlight. Mbak Molly gimana? Ada nggak fun fact mungkin dari yang paling sulit atau yang paling bikin pening ketika menyutradarai? Pening? Ada nggak tuh apa? Oh enggak. The entire 33 days. Ini mungkin aku secara general aja ya. Ini cukup syuting yang cukup intens gitu karena film periodik gitu dengan segala apa istilahnya dengan segala. Jadi kita itu mensyuting filmnya semuanya hampir semuanya di relocation dalam arti kata kita nggak di studio ya, nggak ada yang di studio gitu istilahnya. Semuanya di lokasi yang beneran gitu istilahnya. Jadi kita dan karena kan kalau seandainya pernah ke kota lama Jakarta ataupun Semarang, kadang kita ngeliat ada gedung-gedung yang apa ya yang gedung lama tiba-tiba ada gedung yang modern gitu. Jadi kita banyak mengaplikasikan istilahnya set extension. Jadi kita green itu gedung barunya dan nanti kita panjangin setnya gitu istilahnya.
itu sesuatu, dan ini kamera saya tuh bergerak terus gitu, dan bener-bener bergerak terus gitu. Makanya ketika dia mau lari mau gendong, kameranya bergerak terus akan ngikutin kamu loh gitu. Jadi ini nggak bakal lari cuma dari sini sampai sini gitu terus habis gitu. No, the camera gonna follow you. Jadi dan itu juga teraplikasi dengan yang tadi aku bilang setnya tersebut gitu. Dan menurut aku itu seru sih, gitu. Seru karena mungkin belum terlalu banyak dilakukan gitu di perfilman industri kita gitu istilahnya, dan challenge-nya cukup besar. Jadi mungkin fun fact-nya kita hampir setahun ada di pasca produksi untuk bisa benar-benar merampungkan filmnya gitu. Keren, makin gak sabar ya Sobat Grit. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pening facts ya. Pening facts. Kameranya jalan terus gitu ya. Masuk TikTok ya. TikTok Grit. Oke, nah mungkin dari Perang Kota ini ada pesan karakter mungkin dari Fatimah sendiri, dan mungkin kalau Mbak Molly dari filmnya Perang Kota yang mau disampaikan apa sih untuk para penonton nantinya? Yang mau disampaikan adalah ini masa gimana ya istilahnya. Ini adalah sebuah cerita, kan ini awal ditulis novelnya tahun 1952, dan saya mencari sebuah perspektif baru dari interpretasi saya terhadap bukunya gitu di film ini, dan menurut saya apa yang saya mau ucapkan di filmnya itu adalah tentang mungkin perjuangan yang mungkin tidak hitam putih oleh pejuang-pejuang kita gitu. Maksudnya bukan hitam putih, maksudnya ini kisah perjuangan yang tidak hitam putih ya itu. Boleh ya diedit ya. Kisah perjuangan yang tidak hitam putih dari karakter-karakter utama di film ini gitu. Ada Isa, ada Fatimah, ada Hazil gitu. Dan di antara mereka bertiga ada kekuatan tapi juga ada kelemahan, tapi juga ada istilahnya saya merasa kesimpatian antara ketiga karakter ini sih yang menurut saya pengen saya sampaikan gitu. Dan keseharian mereka hidup di masa yang genting, dan somehow in a way kalian mungkin bisa relate dengan masalah-masalah mereka karena sangat dekat juga dengan masalah-masalah yang kita punya di hari ini gitu. Karena gimana pun zaman perang kita juga masih perlu makan, gimana pun zaman perang kita juga masih punya cinta. Betul. Tapi tetap ada pengkhianatan di situ. Oke ya, pengkhianatan tetap ada ya. Oke, itu sudah cukup menyampaikan dengan baik mungkin. Tapi kalau misalnya aku boleh tambahin, aku ngerasa film ini adalah jenis film yang sangat amat layak untuk dinikmati di layar besar sih. Kayak menurut aku pribadi, karena aku sempat ngelihat cuplikannya sebentar kemarin itu bersama para teman-teman media, dan untuk pertama kalinya aku ngelihat di big screen, dan pengalaman experience-nya beda banget gitu. Jadi mungkin yang mau aku tambahin adalah teman-teman harus ngerasain pengalaman nonton film ini di bioskop, karena menurut saya pribadi ini benar-benar pengalaman sinematik yang luar biasa sih menurut gue. Terima kasih ya. Sama-sama. Aside from the fact that I'm very proud of her, but I think it's very worth to watch di bioskop. Jadi semoga teman-teman punya kesempatan untuk ngerasain experience itu di bioskop sih. Oke, jadi kapan mulai bisa nanti ditontonnya nih di bioskop Perang Kota? Sama-sama ngasih kesempatan untuk ngomong gitu. 30 April. Bareng dong. 30 April 2025. Oke. 25 sih? 2025 gue nggak 60-nya. Oke, ayo. 10 apa enggak? 2025 ya. Mulai tayang 30 April 2025. Oke, jadi nanti Sobat Grit bisa saksikan film Perang Kota di bioskop pada tanggal 30 April 2025. Terima kasih sekali untuk Kak Ariel Tatum, Mbak Molly juga terima kasih. Tapi aku mau ngasih tahu buat Sobat Grit, karena setelah ini kita akan lebih dekat lagi dengan Kak Ariel dan juga Mbak Molly dengan memainkan kartu. Bukan tarot tapi ya Sobat Grit ya. Boleh agak play ya. Kartu remi. Oke. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau gitu aku Dian pamit, Mbak Molly juga pamit, dan juga Kak Ariel Tatum pamit. Terima kasih Sobat Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe
Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.